Assalamualaikum. Kali ini aku mau share pengalaman aku terkena hemoroid atau wasir atau ambeien. Aku pertama kali terkena wasir itu pas kelas 5 SD. Terus itu gejala pertamanya cuman buang air besar berdarah. Dan itu aku biarin selama bertahun-tahun sampai akhirnya keluar benjolan. Keluar benjolannya tuh waktu aku buang air besar aja. Terus kalau buang air besarnya selesai, benjolannya masuk sendiri. Sampai akhirnya kejadian itu tuh aku biarin, nggak aku obatin. Karena ngerasa it's okay, nggak apa-apa, nggak sakit dan nggak mengganggu, aku biarin sampai akhirnya aku tuh memang punya permasalahan buang air besar sulit, nggak teratur dan juga keras. Jadi itu yang jadi permasalahan kenapa aku kena hemoroid sampai sekarang. Masih SMP lah ya, kelas 2 atau kelas 3 aku mulai bermasalah lagi di pencernaan. Sampai akhirnya benjolan itu keluar tapi nggak bisa masuk. Nah, nggak bisa masuk kecuali dimasukkan pakai jari. Nah, itu berlangsung bertahun-tahun sampai sekarang. Sudah sekitar 15 tahunan lah ya mungkin. Dan puncaknya di tahun ini guys, bayangin. Jadi tahun ini tuh sama kejadiannya kayak tahun-tahun kemarin waktu bulan puasa Ramadan tahun ini. Aku tuh sulit BAB lagi. BAB tuh bisa 3-5 hari sekali, bahkan pernah 6 hari sekali baru buang air besar. Sampai akhirnya di tanggal 8 April aku tuh buang air besar keras banget dan itu sempat ketahan. Jadi ceritanya aku tuh mau buang air besar tapi karena ada keperluan lain aku tahan dulu. Nah, itu jangan dilakuin ya guys. Tolong banget kalau mau buang air besar langsung dikeluarin, jangan ditahan-tahan. Terus sorenya aku tuh mau pergi, tapi karena perut gue ngerasa nggak enak, aku coba paksain buat buang air besar dan itu apalagi buat penderita hemoroid kayak aku. Tapi ternyata waktu aku keluar, ternyata benjolannya tuh keluar sendiri guys. Benjolannya tuh segede gini, keluar sendiri dan dia nggak mau masuk. Situ aku ngerasa kok sakit banget gitu kan ya, kok kayak gini rasanya. Terus sampai pulang ke rumah dimasukin, keluar lagi, dimasukin gitu terus. Besoknya masih kayak gitu. Akhirnya aku minum Ambeven yang kayak gini. Kalian pasti tahu obat ini. Aku sudah habis 3 bungkus, bayangin. Satu hari diminum 3 kali, satu kali minum 2 tablet. Aku habis 3 bungkus tapi nggak ngefek sama sekali. Aku heran, padahal sebelum-sebelumnya kalau hemoroidku lagi kambuh, aku minum Ambeven itu aja manjur. Ya paling minum sehari 2 hari udah nggak apa-apa lah ya, tapi ini nggak ngefek sama sekali. Bayangin, kita gerak dikit, aktivitas dikit keluar lagi dan itu sakit. Kenapa sakit? Karena kan seharusnya dia ada di dalam ya. Kalau dia di dalam itu kan lembab, nggak kering, tapi dia keluar dalam posisi radang. Dia keluar kena gesek-gesek karena dimasukin nggak bisa keluar terus. Akhirnya dia sakit dan memperparah sakitnya. Searching, aku mutusin buat pakai obat yang dimasukin ke dalam dubur ya. Obatnya itu ini. Nah, rekomendasinya itu bagus. Aku coba dan ternyata tetap tidak ngefek guys di aku ya. Padahal itu harganya lumayan, satu bijinya segitu, tapi tetap aja. Sampai akhirnya aku mutusin buat pergi ke puskesmas. Aku konsultasi, kenapa ya dok, aku ini sudah hemoroid memang sudah lama, tapi ini yang paling parah. Bayangin sakitnya minta ampun. Aku jalan tuh sampai kayak orang, kayak robot tuh, tau gak sih, duduk juga harus dialasin bantal gitu. Waktu sampai puskesmas konsultasi, akhirnya aku dikasih obat lagi yang dimasukin ke dubur. Itu mereknya ini. Sama buat anti nyerinya itu aku dikasih obat ini dan ini. Sudah, itu untuk obat dimasukin ke duburnya itu aku pakainya cuma 1 hari 1 kali ya, setiap mau tidur. Nah, pas sudah pakai obat dari puskesmas, ternyata itu untuk 4 hari dan tetap tidak ngefek guys. Dia tetap keluar. Sampai akhirnya
aku nggak berhenti pakai obat yang dimasukin ke dubur. Jadi habis dari puskesmas aku tetap beli, dan obat yang dimasukin ke dubur merek selanjutnya aku pakai yang ini. Dan merek ini itu manjur di aku daripada obat yang sebelum-sebelumnya. Manjurnya kenapa? Karena aku ngerasa kalau aku pakai obat itu, dia itu masuk agak lama gitu loh. Kecuali aku aktivitas yang agak berat atau terlalu lama gitu, baru dia kerasa keluar lagi ambeiannya. Tapi aku ngerasanya obat ini lebih murah dari obat yang pertama kali aku beli. Tapi ini yang efek di aku ya, tapi bukan berarti aku sembuh pakai itu, enggak. Nah, terus aku tetap pakai obat itu sampai beberapa hari. Terus aku baca ternyata obat yang dimasukin ke dubur itu tidak boleh dipakai lebih dari 1 minggu ya. Karena apa? Bisa bikin lecet, malah bikin iritasi, dan malah berbahaya. Jadi aku merasa kok kayak gini terus gitu. Aku tuh sampai sempat bilang sama keluarga aku, ya udah kalau memang mau dioperasi nggak apa-apa deh, dioperasi aja. Padahal aku banyak banget baca-baca di YouTube juga, operasi ambeien itu operasi paling sakit. Beresiko lah pokoknya, meskipun dioperasi juga resiko ambeien kambuhnya itu juga besar gitu loh. Tapi karena saking sakitnya, jadi aku tuh nggak bisa nahan dan sedih gitu. Tiap hari, hampir tiap hari tuh ngeluh aja bawaannya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain kalau kayak gini terus gitu kan. Ambeienku itu cuman meradang dan bengkak dan nggak bisa masuk. Jadi dia nggak berdarah ya guys. Aku nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya aku ketemu YouTube-nya Dokter Paran. Kalian bisa search sendiri, Dokter Paran itu terkenal banget untuk masalah ambien-ambeienan. Aku banyak liatin komen-komenan dari orang-orang yang ngomenin YouTube-nya Dokter Paran itu. Terus banyak yang menyarankan untuk minum obat ini. Namanya itu obat Ardium 500 ml. Dia tuh ada 2 varian ya. Ada yang 500 ml, ada yang 1000 ml. Cara minumnya itu hari 3 kali, 1 kali minum 2 tablet. Berarti 1 hari itu 6 tablet selama 4 hari. Dan sisanya 3 hari itu 2 tablet per hari. Ini jalan terakhir. Kalau memang ini nggak bisa, masih nggak ngefek, aku mau ke dokter aja. Aku pertamanya coba 5 biji. Jadi aku nggak berani minum banyak sesuai resep. Salah ya, salah, jangan ikutin aku. Tapi ini aku cerita sesuai kenyataan aku sendiri. Aku minumnya itu 1 hari 3 kali, 1 tablet doang. Jadi 1 hari itu cuman ngabisin 3 tablet. Jadi aku minum itu selama 3 hari. Dan hasilnya kempes cuy, kempes beneran. Aku tuh sampai heran, 1 hari pertama masih nggak ngefek. Besoknya waktu paginya itu tiba-tiba udah nggak ngerasa sakit. Itu sudah alhamdulillah banget, nggak ngerasa sakit. Itu sudah bersyukur banget loh teman-teman, beneran. Sampai akhirnya aku ngerasa, loh kok enak, kan 5 biji ya. Besok hari keduanya itu kan udah habis, aku beli lagi, tambah 5 lagi, jadi 10 biji. Aku minum lagi tetap dengan sehari 3 kali. Habis 10 biji, aku ngerasa benjolannya tuh kempes. Jadi awal benjolan yang segini, jadi tinggal segini, beneran. Selama 3 hari aku minum. Karena ini nggak ngikutin dosis, sekali lagi aku ngomong, aku nggak ngikutin dosis dan aku nggak nyaranin ngikutin aku. Cuman aku saranin obat ini untuk yang ambeiennya sudah parah kayak aku. Benjolannya tuh udah nggak bisa masuk, nggak bisa diapa-apain. Nah habis gitu dapat 3 hari, sisa segini dan udah nggak sakit. Aku masih kepikiran, kok nggak bisa masuk ya kayak sebelum-sebelumnya. Karena kepikiran daripada aku berlarut-larut ya, ini sudah 3 minggu aku kena hemoroid dan ternyata membaik, mengecil, mengempes. Akhirnya aku putusin buat ke dokter. Ke dokter pakai BPJS. Kalian kalau punya BPJS dipakai aja, aku saranin, karena itu bermanfaat sekali. Dan akhirnya aku putusin buat ke rumah sakit di kota aku. Jadi di sana aku konsultasi dan mohon maaf banget
Kalau kita ke rumah sakit itu memang kita benjolannya dilihat ya guys, jadi dokternya tuh biar tahu itu separah apa sakitnya. Terus aku tanya sama dokternya, gimana dok, ini benjolannya kok nggak bisa masuk ya? Tapi dokternya bilang nggak apa-apa. Sakit enggak, mengganggu enggak, cuman kan aneh gitu ya, kita ngerasanya kalau setiap kita buang air besar kok nggak masuk gitu. Habis itu dokternya cuma bilang kayak gini, sebelumnya minum obat apa? Minum obat Ardium. Nah itu udah obat bagus, kata dokternya begitu. Nah terus kata terus gimana dok? Ya udah, selama tidak sakit dan tidak mengganggu nggak apa-apa, biarin aja, karena operasi ambeien itu sakit banget loh mbak, dibilang gitu sama dokternya. Terus dokternya tanya, mbaknya mau dioperasi gitu kan? Ya enggak dong, kalau bisa sembuh tanpa operasi ngapain harus dioperasi gitu kan. Terus dokternya nyaranin harus banyak makan buah, makan sayur, minum air putih yang banyak. Karena apa? Itu buat memperlancarkan buang air besar. Kalau buang air besarnya sudah nggak lancar, ya sudah, wassalamualaikum. Itu hemoroid bisa kumat lagi atau tambah parah. Nah, jadi keputusannya gimana dok? Ya udah, saya resepkan obat, kata dokternya gitu. Nah, karena diresepkan obat lagi, ya sudah dong, aku semangat. Aku kira obatnya itu bakal beda dari obat-obat aku sebelumnya. Ternyata obatnya itu tetap Ardium 500 ml. Cuman dokternya memang bilang kayak gini, kalau nggak sakit jangan diminum. Karena aku ngerasa nggak sakit, aku biarin, aku nggak tebus resepnya, karena itu memang tidak tercover BPJS ya teman-teman. Dan aku masih menjalankan pola hidup sehat. Aku memang sudah menjauhi pedas dari ya setahun terakhir lah, sebelum akhirnya ambeianku kumat banget itu, karena aku memang punya asam lambung yang cukup parah. Nah, kalau dibilang, oh mungkin kamu makan pedas makanya ambeiannya kayak gitu, enggak guys, aku itu ambeiannya kumat karena susah buang air besar ya. Jadi memang makan pedas itu pemicu juga, pemicu utama juga, makanya harus dihindarin. Nah, mulai dari ambeianku yang parah banget itu, aku udah nggak makan pedas, banyak minum air putih, dan makan pepaya tiap hari biar buang air besarku itu lancar dan nggak keras. Akhirnya benjolanku itu bisa masuk. Bayangin, bisa masuk teman-teman. Jadi karena ngerasa udah sangat-sangat membaik, aku putusin untuk menjaganya jangan sampai kumat lagi. Tipsnya cuman itu ya teman-teman, harus menjaga pola hidup sehat, kan makanan yang berserat biar BAB-nya itu lancar dan gak keras. Itu aja sih tips dari aku, sama kalian harus stok itu obat Ardium. Jangan buru-buru putusin buat operasi kalau itu masih bisa disembuhin. Jadi yang dioperasi itu yang benar-benar sudah parah, yang benjolannya sudah segede bola tenis. Nah itu nggak tahu ya, kayaknya itu udah nggak bisa disembuhin dengan obat mungkin ya, makanya itu keputusannya operasi. Selama tidak disarankan dokter operasi, jangan operasi. Kalau menurut aku jangan maksa operasi, karena sudah banyak banget yang bilang operasi ambeien itu sakit banget dan resiko timbul ambeiennya lagi itu besar. Kalau kita tetap gak jaga pola hidup sehat, gak makan makanan yang berserat, sama aja. Kalau kalian berpikirnya, aku mau dioperasi aja biar setelah operasi benjolannya hilang aku bisa makan pedas lagi, gak kayak gitu ceritanya. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Semoga yang kena ambeien cepet sehat, cepet sembuh ya. Jangan patah semangat. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum.